Coba bayangin deh, suatu pagi kita semua bangun dan tiba-tiba Timur Tengah udah jadi lautan api. Tanpa ada peringatan, tanpa ultimatum, sebuah konflik yang udah puluhan tahun jadi bara dalam sekam, akhirnya meledak jadi perang terbuka. Nah pertanyaannya, kok bisa sampai begini? Yuk kita coba telusuri, apa sih yang sebenarnya terjadi? Coba deh ingat-ingat tanggal ini, 28 Februari 2026. Ini adalah hari di mana perang dingin di Timur Tengah bisa dibilang udah selesai. Dan perang yang sesungguhnya baru aja dimulai. Sebuah konflik yang gak cuma mengubah peta kawasan itu, tapi juga mengguncang keamanan seluruh dunia. Dan bener aja, gak butuh waktu lama, konfirmasi datang langsung dari orang nomor satu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, secara terbuka ngumumin adanya serangan terkoordinasi. Nama sandinya aja udah serem ya, Epic Fury dari Amerika dan Roaring Lion dari Israel. Jadi ini bukan lagi main-main di belakang layar, ini udah deklarasi perang terbuka di depan semua orang. Dampaknya, wah langsung terasa dan benar-benar mengejutkan. Yang paling bikin geger, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dikabarkan tewas. Serangan udara besar-besaran menghantam lebih dari 130 wilayah, menargetkan semuanya, dari fasilitas nuklir sampai infrastruktur sipil. Terus gimana respon Iran? Mereka nggak diam aja, serangan balasan diluncurkan cepat banget, cuma dalam hitungan jam. Nah, pertanyaan yang pasti ada di kepala kita semua kan, kok bisa sampai kayak gini? Kok bisa dialog udah nggak ada gunanya lagi dan diganti sama suara bom? Jawabannya tuh bukan cuma soal apa yang terjadi kemarin, tapi ini soal luka sejarah yang udah membara selama puluhan tahun lamanya. Jadi gini, konflik ini tuh nggak muncul tiba-tiba di tahun 2026. Akarnya itu jauh banget ke belakang, tertanam dalam sejarah permusuhan yang membentuk Timur Tengah seperti yang kita lihat sekarang. Lini masa ini bukan cuma daftar tanggal loh, ini lebih kayak resep menuju bencana yang diracik selama puluhan tahun. Semua dimulai dari revolusi Iran tahun 79 yang mengubah total hubungan mereka dari yang tadinya teman jadi musuh bebuyutan. Apinya terus disulut lewat perang proksi, ambisi nuklir Iran yang bikin tegang, sampai kerusuhan di dalam negerinya sendiri. Tiap peristiwa itu seakan nambahin bensin ke api yang udah nyala. Terus apa sih perang proksi itu? Gampangnya gini deh, ini cara berperang tanpa harus berhadapan langsung muka dengan muka. Selama puluhan tahun, Amerika, Israel, dan Iran pakai strategi ini. Mereka mendanai dan mempersenjatai kelompok-kelompok lain, kayak Hizbullah di Lebanon atau milisi-milisi di Irak buat berantem demi kepentingan mereka. Medan perangnya mungkin di mana-mana, tapi dalangnya yang mereka-mereka juga. Oke, sekarang mari kita lihat lebih dekat momen-momen terakhir sebelum semuanya meledak. Dari yang tadinya perang di balik layar, kita sekarang beralih ke pemicu-pemicu yang akhirnya benar-benar menutup semua pintu untuk perdamaian. Negosiasi di Jenewa itu ibarat kesempatan terakhir. Dan gagal total. Amerika nuntut Iran buat bongkar semua fasilitas nuklir dan program misilnya. Buat Iran, ini bukan lagi permintaan, tapi udah nyerang kedaulatan dan harga diri mereka. Tambah lagi ada tekanan dari protes besar di dalam negeri, dan 2 armada kapal induk AS udah siaga di depan mata. Situasinya udah kayak panci presto yang siap meledak. Tekanan dari dalam dan luar udah di titik puncak. Disinilah kita lihat kenapa bentrokan ini kayaknya susah banget dihindari. Ada 2 tujuan yang benar-benar saling bertabrakan. Di satu sisi, ada AS dan Israel yang tujuannya jelas, lumpuhin kemampuan militer Iran. Di sisi lain, Iran ngelihat program nuklir dan misilnya itu ya sebagai jaminan hidup mereka dan cara buat melawan dominasi asing di kawasan itu. Udah nggak ada ruang lagi buat kompromi. Serangan awal itu ternyata baru percikannya aja. Dalam hitungan jam, apinya langsung membesar kemana-mana, nggak terkendali, dan nyeret banyak negara lain masuk ke dalam pusaran kekacauan yang brutal. Dan ini bukan lagi cuma konflik antara 3 negara, perangnya langsung jadi rumit banget, melibatkan jaring-jaring aliansi yang kompleks. Di satu kubu ada poros perlawanan yang dipimpin Iran, melibatkan Hizbullah, Houthi, dan lainnya. Di kubu lain ada koalisi barat dan sekutu-sekutu teluk mereka. Setiap pemain di sini punya agendanya sendiri-sendiri yang bikin konflik ini jadi perang multifront yang jauh lebih susah dikendalikan. Balasan dari Iran, wah ini strategis banget. Langkah pertama, mereka tutup Selat Hormuz. Ini jalur nadi minyak dunia. Terus, boom, rentetan rudal dan drone menghantam pangkalan-pangkalan AS di seluruh teluk. Hampir barengan, Hizbullah dari Lebanon juga buka front baru, menghujani Israel Utara dengan roket. Jadi dalam sekejap, perangnya ada di mana-mana. Dan di tengah semua strategi dan politik ini, ada harga yang harus dibayar dengan nyawa. Cuma dalam 72 jam pertama, lebih dari 555 orang tewas. Angka yang tragis banget dan jadi pengingat soal biaya nyata dari sebuah perang. Coba dilihat angka-angka ini. Kelihatan banget kan timpangnya kekuatan militer.
Anggaran pertahanan AS itu hampir 1.000 triliun dolar. Dibandingin itu, anggaran Iran jadi kelihatan kecil banget. Meskipun Iran dikenal jago perang asimetris, tapi kalau udah perang terbuka kayak gini, mereka berhadapan sama lawan yang kekuatannya luar biasa besar. Ini benar-benar kayak David lawan Goliat versi modern. Oke, perangnya mungkin terjadi di Timur Tengah, tapi guncangannya itu terasa di seluruh dunia. Ekonomi global yang emang udah goyang, sekarang kena badai yang lebih besar lagi. Nah, ini efek pertama yang kita semua rasain di seluruh dunia. Selat Hormuz ditutup, harga minyak mentah langsung meroket. Dan ini bukan cuma soal bensin jadi mahal loh, ini pemicu efek domino yang bisa mengancam seluruh perekonomian dunia. Jadi, alurnya kira-kira gini. Harga energi naik, inflasi pasti ikut naik. Investor pada panik, mereka cabut dari pasar saham, lari ke aset aman kayak emas. Akibatnya, pasar jadi nggak stabil, rantai pasokan global juga putus, dan negara-negara industri di Eropa dan Asia sekarang berhadapan langsung dengan ancaman resesi. Ini semua membawa kita ke pertanyaan terakhir yang cukup bikin merinding. Dunia udah lihat eskalasi yang nggak pernah kebayang sebelumnya. Tatanan regional diuji, aliansi global dipertaruhkan. Jadi, apa selanjutnya? Apa ini cuma awal dari perang yang lebih panjang dan lebih merusak? Atau masih ada harapan buat mundur dari jurang kehancuran? Jawabannya, cuma waktu yang bisa kasih tahu.